aku bersamamu. Senang bila dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3 UKBM Geografi, Sarana dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Kegiatan belajar 1, klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya, yaitu dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, yaitu sumber daya alam yang memiliki daya pemulihan yang tinggi sehingga selalu dapat diperbarui, misalnya hewan ternak, tanaman hias, tanaman pangan, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable, yaitu sumber daya alam yang tidak memiliki daya pemulihan yang tinggi atau dapat dipulihkan namun membutuhkan waktu yang sangat lama, misalnya minyak bumi, gas, dan batu bara. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu semua kekayaan alam yang berasal dari benda mati, contohnya air, bahan tambang, dan batuan. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai penghasil barang lain yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi, misalnya kedelai merupakan bahan baku pembuatan tahu dan tempe. Sumber daya penghasil energi, yaitu sumber daya alam yang mampu menghasilkan energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, misalnya sinar matahari yang digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Sumber daya lingkungan hidup, yaitu sumber daya alam yang merupakan lingkungan hidup, misalnya pemandangan alam pegunungan, pemandangan alam di pesisir pantai, udara yang bersih, dan sebagainya. Kegiatan belajar 2, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan dan pertambangan Indonesia. Menurut Undang-Undang tahun 1999 tentang kehutanan, ada berbagai jenis hutan di Indonesia, yaitu hutan hujan tropis adalah hutan yang paling terkenal di Indonesia, persebarannya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Hutan musim dinamai hutan musim karena mempunyai perbedaan kondisi pada musim hujan dan kemarau yang cukup mencolok. Tumbuhan di hutan musim pada musim kemarau biasanya akan meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh lebat kembali. Persebarannya di Jawa Tengah, hujan sabana merupakan padang rumput yang diselimuti pepohonan dan banyak terdapat. Persebarannya di Taman Nasional Baluran Jawa Timur, Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores, dan Pulau Timur Nusa Tenggara Timur. Hutan rawa meliputi daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beduntas, pandan, dan ketapang. Persebarannya di bagian timur Sumatera, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua. Hutan mangrove atau bakau biasanya tumbuh di pantai-pantai landai yang berlumpur. Persebarannya di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pesisir Kalimantan, dan Teluk Bintuni. 3 jenis hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu hutan lindung berfungsi untuk menyaring air ke dalam tanah, mencegah banjir, dan melindungi tanah. Hutan suaka alam berfungsi sebagai pelindung bagi flora dan fauna tertentu. Hutan produksi berfungsi untuk pemasok bahan. Sumber daya alam pertambangan di Indonesia, yaitu jenis pertambangan minyak bumi, persebarannya di Papua, Cepu, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, dan Jambi. Pertambangan batu bara, persebarannya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pertambangan besi, persebaran Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Pantai Cilacap, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Pelabuhan Ratu, dan Sumatera. Pertambangan perak dan emas, persebarannya di Bengkulu, Riau, Sulawesi Utara, Nanggro, Aceh, Darussalam, Kalimantan Barat, Papua. Pertambangan gas alam, persebarannya di Pulau Natuna, Tangguh, Buntang Arun. Pertambangan belerang, persebarannya di Dieng, Tangkuban Perahu, Pegunungan Ijen, dan Pegunungan Mahameru. Pertambangan timah, persebarannya di Bangka Belitung, Lingga, dan Singkep. Kegiatan belajar 3, potensi persebaran sumber daya kelautan dan pariwisata di Indonesia. Sumber daya laut dapat menghasilkan hasil laut yang dapat menambah pendapatan negara.
Hasil laut di Indonesia yang diekspor ke luar negeri yaitu udang, tuna, dan jenis ikan pelagis lainnya, cumi-cumi atau gurita, rajungan, ikan demersal, tilapia, dan rumput laut. Manfaat SDA laut bagi Indonesia yaitu tempat rekreasi dan hiburan, pembangkit listrik, tempat hidup sumber makanan kita, tempat budidaya sebagai jalur transportasi air, sebagai tempat cadangan air bumi, salah satu sumber air minum dan desalinasi, dan tempat barang tambang berada. Hasil sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yaitu ikan, rumput laut, garam, dan sumber ikan yang ada di laut. Di Lampung mempunyai hasil laut ikan, kepiting, karang, rumput laut, dan cara pemanfaatannya yaitu dengan cara menangkap ikan secara tradisional, tidak menggunakan bahan kriminal atau bom ikan. Kegiatan belajar 4, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Proses memperoleh dokumen AMDAL dalam pembangunan lokasi industri yaitu terdiri dari tahap penapisan wajib AMDAL, tahap pengumuman, tahap pelingkupan, tahap penyusunan dan penilaian KAMDAL, tahap penyusunan dan penilaian AMDAL RPL dan RKL, dan terakhir adalah tahap persetujuan kelayakan lingkungan. Manfaat AMDAL sendiri bagi pemerintah dan masyarakat yaitu mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, berwujud, dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat adat dan komunitasnya beserta masyarakat terkait lainnya memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan karena masyarakat memiliki kepentingan ikut serta mengawasi prosedur AMDAL itu. Alasan mengapa negara-negara harus bekerja sama untuk memperkuat pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam menghasilkan produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan negara untuk meningkatkan efisien berkaitan dengan pengurangan adanya masalah-masalah yang mengancam dan mengurangi kerugian negatif akibat tindakan-tindakan individual negara yang berdampak pada negara. Untuk mengantisipasi dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yaitu dengan cara menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbarui dengan memperhatikan daya dukung, dan untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten, memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi. Untuk mengetahui keberhasilan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan penggunaan indikator harus diterapkan secara efektif. Penetapan konservasi yang baru dengan memelihara keragaman konservasi yang sudah ada sebelumnya dan mengikut sertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global. Kegiatan belajar 5, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada 3 usaha yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan, yaitu pertanian berkelanjutan, pertambangan berkelanjutan, dan industri berkelanjutan. Alasan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan yaitu agar kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan fungsi serta kualitas lingkungan tetap terjaga. Komponen yang harus dipertahankan dalam strategi pembangunan berkelanjutan yaitu pemerataan keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Kegiatan yang menunjukkan prinsip pengelolaan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar yaitu materi dan non-materi, pemeliharaan lingkungan antara lain dengan konservasi dan mengurangi konsumsi, keadilan sosial yaitu keadilan masa depan dan keadilan masa kini, dan kesempatan menentukan nasib sendiri, masyarakat mandiri dan partisipasi. Prinsip-prinsip yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yaitu dengan cara menjaga kualitas lingkungan, memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal dan menjaga hubungan antara pariwisata dengan lingkungan, menjaga keharmonisan antara masyarakat lokal, kebutuhan wisatawan dan lingkungan, menciptakan kondisi yang dinamis yang disesuaikan dengan carrying capacity. Semua stakeholders harus bekerja sama didasari oleh misi yang sama untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan. Sekian materi bab
3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.